kembali. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur pada malam Natal ini kami mengenang kembali kelahiran-Mu di Betlehem. Malam persiapan di mana Yusuf dan Maria akan menunggu kelahiran Yesus. Bahkan ketika itu tiada tempat yang layak untuk menerima kelahiran-Mu, sehingga Maria dan Yusuf berada di kandang domba, dan di sanalah Engkau lahir menjadi bayi kudus yang menjelma menjadi manusia untuk menebus dan menyelamatkan kami umat manusia yang berdosa. Kelahiran-Mu di Betlehem kala itu kami kenang kembali, untuk kembali kami diingatkan bahwa kelahiran-Mu menjadi terang, menjadi pembawa kedamaian di dunia ini. Dan ketika kami menerima terang itu, kami menjadi saksi Kristus yang akan membawa perdamaian bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Di malam Natal ini kami juga akan berjanji bahwa kami tidak hanya mengenang peristiwa itu terjadi, tetapi makna kelahiran-Mu ke bumi ini untuk membebaskan kami dan menyelamatkan kami dari hutang dosa, kematian kekal, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal. Itu berarti kami akan berkomitmen menjaga kasih Kristus yang telah tertumpah bagi kami, dan itulah kami akan gunakan kesaksian kami untuk orang-orang di sekitar kami. Kiranya malam Natal ini memberi kami inspirasi baru bahwa kami sebagai pengikut-Mu harus membawa perdamaian, harus berkomitmen membawa terang Injil ke seluruh dunia. Berikan kami kekuatan hikmat bijaksana-Mu menjadi orang tua yang baik, ayah ibu yang baik, menjadi lilin-lilin yang menerangi kegelapan bagi anak-anak kami. Ketika anak kami belum tahu apa-apa, kamilah yang akan memberi sinar itu, supaya mereka tahu kebaikan dan tahu keselamatan, dan menerima juru selamat mereka yang terlahir di Betlehem. Kami juga berjanji untuk melayani Tuhan sebaik mungkin, walau apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami menjadi jemaat yang baik, menjadi sintua majelis yang baik, menjadi pelayan yang baik di tengah gereja. Kami melayani sungguh-sungguh sepenuh hati. Engkau memberkati kami pada malam ini, dan itulah yang akan kami bawa berkat itu kembali ke rumah kami, untuk kami jadikan menjadi bekal dalam pelayanan kami kelak. Berilah pertumbuhan bagi jemaat-Mu di GKPA Simalingkar ini, sehingga GKPA Simalingkar menjadi saksi Kristus di saat kami beribadah, dan kami beribadah juga di luar gereja. Dalam kehidupan kami sehari-hari, kami menjadi lilin-lilin yang bersinar. Kami tidak hanya bersinar di gereja-Mu saja saat beribadah, tapi kami bersinar di saat kami di luar ibadah, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bertetangga, dalam kehidupan bekerja, baik di kantor wirausaha, baik di dalam pegawai negeri. Tuhan jadikan kami lilin yang bersinar, bukan lilin yang redup, tapi lilin yang bersinar, lilin yang berkorban bagi dunia untuk pendamaian dan perdamaian. Terima kasih Bapa bagi orang tua kami yang sudah tua. Engkau berkati mereka pada masa tuanya, sehingga mereka bersuka cita menyambut dan merayakan malam Natal ini. Bagi yang putus harapan, Engkau berikan harapan baru. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau beri kekuatan baru, sehingga kami benar-benar menjadi kuat dan sanggup menjalani kehidupan dan menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari. Sejenak kami akan mendalami firman-Mu dalam rangka merayakan malam Natal ini. Mampukan kami mengerti, memahami, serta melakukannya
dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus yang terlahir di Bethlehem, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Selamat Natal bagi kita semua. Pada malam Natal ini kita akan mendengar tema Natal, malam Natal yang tertulis kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Tadi telah kita baca teksnya dari Lukas 1 ayat 1 sampai 14. Dan dalam teks itu kita melihat ada kesukaan besar. Khususnya kalau kita baca dalam ayat yang ke-12 dikatakan begini, inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibelung dan terbaring di dalam palungan. Tiba-tiba tampaklah bersama mereka malaikat sejumlah besar, dan tentara surga memuji Allah, katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi ada kesukaan besar yang kita lihat di sini. Secara khusus dalam ayat yang ke-10 dikatakan begini, kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Kesukaan besar. Jadi pada malam Natal yang kita rayakan hari ini, 2000 tahun yang lalu, malaikat Tuhan telah melihat kesukaan besar yang terjadi di Bethlehem. Nah, itu menjadi sebuah berita kabar baik bagi gembala dan bagi dunia. Karena selain para gembala yang mendapat kesukaan besar, tetapi kesukaan besar itu juga menjadi milik dunia. Dan kesukaan besar itu bukan lagi hanya eksklusif bagi gembala, tapi kesukaan besar itu menjadi universal, milik seluruh bangsa. Jadi tema ini mengajak kita untuk merenungkan pesan yang diberikan malaikat kepada para gembala, supaya mereka memiliki kesukaan besar. Bahkan tidak hanya memiliki kesukaan besar, tapi malaikat itu menyuruh mereka supaya pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Maka jawab para malaikat itu setelah gembala itu, kata gembala itu setelah malaikat itu berkata kepada mereka, mereka berkata, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Itu tema Natal PGI tahun ini. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Jadi setelah mereka mendapatkan kesukaan besar, berita dari malaikat itu, mereka punya komitmen untuk pergi secara bersama-sama untuk melihat apa yang terjadi di Bethlehem, untuk melihat bayi kan Natal, bayi yang kudus yang dilahirkan oleh Maria di Bethlehem. Pertanyaan kita sekarang, apa yang hendak kita pelajari dari tema malam Natal hari ini? Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Yang pertama, kesukaan besar itu berasal dari Allah. Jadi manusia tidak bisa menciptakan kesukaan besar. Mungkin kesukaan kecil bisa saja. Kita bisa berulang tahun misalnya, kita berhasil, kita mendapatkan bonus Natal atau bonus tahunan, THR, itu hanya kesukaan kecil yang kita bisa miliki atau ciptakan. Tapi kalau kesukaan besar, yaitu keselamatan, yaitu lahirnya Allah menjadi manusia, itu datang dari Allah. Tidak bisa datang dari kita manusia. Maka kalau dalam ayat yang ke-10 dikatakan tadi, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi bukti bahwa kesukaan besar ini tidak bisa dicipta oleh manusia ialah karena Allah sendiri melalui malaikatnya yang berkata, kesukaan besar akan ada untuk seluruh bangsa. Itu yang pertama.
bahwa kesukaan besar itu bukan berasal dari kita atau dari dunia ini, tetapi berasal dari Allah sendiri. Sukacita bukanlah kebahagiaan duniawi yang bersifat sementara, tetapi sukacita, kegembiraan rohani, kesukaan besar yang kita miliki adalah bersifat kekal. Apa itu yang bersifat kekal? Yaitu keselamatan yang kita terima. Keselamatan itu tidak hanya di bumi kita terima, tetapi keselamatan itu juga kita akan nikmati setelah kita menjadi warga surga. Jadi surga nanti kita akan menikmati kehidupan yang kekal. Kalau di dunia ini kita hidup hanya mungkin 70-80 tahun, kalau kita kuat sampai 120 tahun. Itu tiada bandingnya dibanding kehidupan yang kekal. Kekal itu tak terhingga. Jadi kesementaraan kita di bumi ini hanyalah sukacita temporal yang sementara. Tapi sukacita yang selama-lamanya ialah Tuhan berikan kehidupan yang kekal kepada kita. Jadi kehidupan yang kekal itu akan menjadi milik kita setelah Yesus lahir di dunia ini. Dia lahir, dia bertumbuh dan besar, bertambah hikmat, dia mengajari, lalu dia melayani umat manusia, memberikan pengajaran-pengajaran. Bahkan akhirnya dia harus mati di Golgota untuk menebus kita dari hutang dosa. Jadi Allah membuat kita bersuka cita yang luar biasa karena kita beroleh kehidupan yang kekal. Itu yang pertama, bahwa kesukaan besar itu berasal dari Tuhan. Yang kedua, yang hendak kita pelajari dari tema Natal ini ialah kesukaan besar itu bersifat universal, umum, tidak bersifat sektarian atau pragmatis atau hanya sekelompok orang tertentu, hanya untuk GKPA Semalingkar saja, atau hanya untuk orang Kristen, atau hanya untuk orang Yahudi. Tidak. Tapi kesukaan besar itu untuk seluruh bangsa. Ini kan dia yang ke-10 itu, bahwa kesukaan besar itu untuk seluruh bangsa. Seluruh bangsa berarti seluruh yang ada di bumi ini harus mendapatkan kesukaan besar itu, harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya mereka juga beroleh kehidupan yang kekal. Jadi kalau dikatakan keselamatan itu bersifat universal, kesukaan besar itu bersifat universal, berarti kelahiran Yesus adalah bersifat universal. Jadi walau Yesus lahir di Bethlehem, itu bukan berarti dia hanya untuk orang Bethlehem, tapi dia juga untuk semua bangsa. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menyelamatkan orang-orang tertentu, tapi menyelamatkan seluruh bangsa, seluruh dunia. Tuhan Yesus mau selamatkan. Kelahiran Yesus itu hendak menyampaikan pesan bahwa kelahiran bayi Yesus di Bethlehem itu tidak dikecualikan untuk orang Yahudi, tetapi dikhususkan untuk seluruh bangsa. Berarti Natal mengingatkan kita bahwa semangat inklusivitas atau universalitas itu nyata bagi kita. Jadi kalaupun kita merayakan Natal malam Natal kali ini, bukan berarti ini hanya untuk orang GKPA saja. Bukan. Seluruh dunia sekarang merayakan malam Natal, mengenang bagaimana Allah menjadi manusia. Dia yang maha kuasa menjadi manusia yang terbatas, manusia yang haus lapar, manusia yang lemah, manusia yang mudah letih lesu, supaya kita manusia yang mudah letih lesu, mudah lapar itu ditolong, diselamatkan oleh manusia Yesus. Itu yang kedua, bahwa kesukaan besar itu bersifat universal. Yang ketiga yang kita belajar dari tema malam Natal ini ialah kesukaan besar itu membawa perdamaian. Kalau kita baca dalam ayat 14 tadi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera
di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Jadi Natal itu, kelahiran Yesus itu membawa damai sejahtera. Jadi Allah yang datang dari surga sana menjelma menjadi manusia, hendak menyatukan manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Manusia yang berdosa tidak bisa bertemu dengan Allah yang Maha Kudus melalui cara memberi persembahan, memberi kurban, beribadah ke gereja. Tidak bisa membuat manusia bertemu dengan Allah yang Maha Kudus. Lalu Allah berinisiatif, Dia menjadikan dirinya menjadi manusia, supaya manusia Yesus itu bisa membawa manusia berdosa bertemu dengan Allah yang Maha Kudus. Tanpa Yesus kita tidak bisa dikuduskan, kita tidak bisa dibenarkan, kita tidak bisa dilayakkan untuk beroleh kehidupan yang kekal. Jadi kelahiran Yesus itu membawa damai sejahtera. Jadi kalau ada seteruan atau perseteruan, ada perselisihan, ada masalah-masalah yang mengakibatkan kita terpecah, tercerai-berai, pada malam Natal ini kita diingatkan supaya kita berdamai kembali. Biasanya kita bercerai, bersoal karena beda prinsip, atau bersoal karena beda pilihan kita pada pilpres, pileg, dan legislatif kemarin. Bisa saja kita berpisah gara-gara itu. Lalu pada malam Natal ini kita diingatkan, kesukaan besar itu ialah jika kita berdamai, kita mengampuni, kita menerima kembali sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang telah kita abaikan selama ini. Jadi Yesus lahir di Bethlehem mendamaikan kita yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Maka ketika kita merayakan Natal hari ini, jalinlah kembali hubungan dengan orang-orang yang selama ini yang telah kita abaikan karena perbedaan prinsip dan pendapat, karena perbedaan idea-idea dan pemikiran, karena perbedaan-perbedaan haluan politik. Maka sekarang saatnya kita kembali menjalin hubungan dengan mereka. Biasanya memang malam Natal adalah kembali mengingatkan kita silaturahmi, mengenang sahabat-sahabat kita yang lama, yang selama ini tidak pernah kita sapa. Tadi sebelum saya datang ke sini sudah banyak WA yang masuk. Selamat Natal Amang Pendeta, selamat Natal. Saya lihat ini, waduh sudah lama nggak kusapa ini, kutegor. Ada orang yang teman lama yang sama sekali tidak pernah lagi bertemu karena sudah selesai dari kampus, sudah berpisah lama, tidak pernah lagi say hello. Lalu dia mengatakan selamat Natal Abang Anda. Wah ini sudah lama nggak bertemu secara fisik. Lalu dia sapa di WhatsApp. Lalu saya katakan selamat Natal Adinda. Semoga damai Natal memberkati. Lalu ada yang dari Pulau Mentawai, dia sapa selamat Natal Amang Pendeta. Ada yang dari Jogja karena lama kami di sana. Ada dari Pangkalan Berandal, dari mana-mana. Itu mengenang kembali hubungan yang baik yang selama ini sudah kita mungkin abaikan karena domisili kita sudah berbeda jauh. Pada malam Natal ini mungkin nanti waktu mau tidur, kirimlah selamat Natal kepada orang-orang yang mungkin tanda petik kita abaikan selama ini. Itulah pelajaran yang ketiga, bahwa kesukaan besar itu membawa perdamaian. Natal itu membawa perdamaian. Kelahiran Yesus itu membawa perdamaian. Yesus menyelesaikan konflik manusia yang selama ini berseteru dengan Allah, didamaikan oleh Yesus. Sehingga Natal itu ialah membawa damai sejahtera. Itu yang ketiga. Apa yang pelajaran yang kita pelajari dari tema malam Natal ini? Yang keempat ialah kesukaan besar memanggil kita untuk bertindak. Kesukaan besar itu memanggil kita untuk segera bertindak. Kalau misalnya sekarang kita dapat WhatsApp, datang misalnya dari keluarga kita, halo Ito, ada aku kirim sesuatu kepadamu, tapi tukang parcel itu tidak mau mengirim karena sudah sibuk. Tolong dijemput.
ke alamat tukang parcel itu, atau ke Tiki, atau ke JNE. Mungkin kita tanpa pikir langsung segera berlari itu, cari alamatnya di mana, di jalan mana. Karena ada paket spesial dari itu kita yang dikirimkan kepada kita. Mungkin kita nggak tahu apakah itu sepatu, apakah itu baju, apakah itu makanan, kita nggak tahu. Yang jelas ada kesegeraan hendak pergi mengambil sesuatu yang dikirim oleh keluarga itu. Jadi kesukaan besar itu juga seperti itu. Ketika malaikat itu berkata pada gembala, pergilah ke Betlehem, lihatlah apa yang terjadi di sana. Setelah malaikat itu pergi, mereka berkata, mari sekarang pergi ke Betlehem. Mereka pergi ke Betlehem tanpa harus potong rambut dulu, harus bermakeup dulu, harus mandi dulu, pakai parfum dulu. Enggak. Dengan pakaian gembalanya mereka pergi ke Betlehem. Itulah karena mereka mendapatkan kesukaan besar bahwa di Betlehem telah lahir bagimu juru selamat. Dikatakan dalam ayat 12 tadi, ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias di kota Daud. Lalu juru selamat itu yang mereka nantikan itu. Maka mereka dengan segera pergi mencari Yesus. Itu yang keempat yang kita renungkan. Kesukaan besar itu memanggil kita untuk segera bertindak. Segera pergi. Mari segera pergi. Kemana? Ke Betlehem. Betlehem itu dalam bahasa Yunani, bait itu rumah. Lehem itu roti. Jadi Betlehem, bait lehem artinya rumah roti. Jadi kalau Yesus lahir di Betlehem, berarti Yesus lahir di kota roti, di mana Yesus sendirilah roti kehidupan itu yang memberi kehidupan makanan rohani dan jasmani kepada orang yang haus. Jadi kalau sekarang ada kesukaan besar, lalu kita bertindak segera pergi ke mana? Ke Betlehem. Di manakah Betlehem kita? Kalau kita sekarang, mari sekarang pergi ke Betlehem, kita pergi ke Yerusalem sekarang atau ke Israel sekarang, harganya mahal, 45 sampai 50 juta. Tidak mungkin kita pergi ke sana semua warga jemaat GKPA Simalingkar ini. Tapi kemana kita pergi? Kalau dikatakan malaikat, pergilah ke sana, ke Betlehem. Di mana Betlehem kita? Betlehem kita ialah di mana kita berjumpa dengan Allah. Di mana Allah ada. Ketika kita dimulai ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah telah hadir di gereja ini, di altar yang maha kudus ini. Berarti disinilah Betlehem kita. Jadi nanti di sini di rumah, kesukaan besar yang kita terima ialah ketika dikatakan malam Natal, kita harus bertindak karena ada kesukaan besar, maka bawalah orang ke Betlehem itu. Kemana? Bawalah orang, keluarga kita, sanak saudara kita, ke Betlehem kita, yaitu GKPA Simalingkar. Itu nombor tulang beta tu Betlehem, di dia, di GKPA Simalingkar. Jadi ada tindakan kita yang nyata melihat Yesus yang lahir melalui kelahiran Yesus di Betlehem. Di Betlehem itu sekarang di mana? Di gereja kita. Di mana lagi Yesus lahir? Di Betlehem mana lagi Yesus lahir? Di rumah kita. Kalau rumah kita adalah istana kita, maka rumah kita adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Di rumah kita ada hadirat Allah, maka rumah kita juga adalah Betlehem. Di mana kita setiap hari mengurai roti kehidupan di sana. Ada makanan-makanan yang kita olah setiap hari di dapur untuk menjadi makanan jasmani keluarga kita. Maka itulah roti kehidupan. Daripadanya lah kita sedang menyalurkan berkat Allah kepada keluarga kita, suami, istri kita, anak-anak kita. Maka rumah kita adalah Betlehem. Jadi ajaklah orang ke rumah kita untuk bersama-sama melihat hadirat Allah di Betlehem kita.
di rumah kita. Jadi kalau ada pertanyaan setiap minggu atau setiap sekali 2 minggu di gereja ini dibuat di rumah kita, itu berarti kita membawa orang, mengajak orang ke Bethlehem kita, di mana roti kehidupan itu kita berikan kepada mereka. Itulah Bethlehem kita. Lalu di mana lagi? Kita akan mengajak orang dengan segera ke Bethlehem. Kalau dikatakan di sini ayat 11, coba kita baca ayat 11. Kalau ada di Alkitab kita masing-masing. Ayat yang ke-11. 1, 2, 3 ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Kapan Bethlehem itu ada? Besok atau lusa atau minggu depan? Kapan? Kapan Yesus lahir? Kapan Yesus lahir? Hari ini. Jadi kapan Yesus lahir? Hari ini? Atau hari besok? Atau hari tahun depan? Kalau dalam teks ini dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Berarti perayaan Natal pergi ke Bethlehem tidak hanya Desember. Orang Kristen kan selalu merayakan Natal Desember. Januari sampai November lupa Yesus lahir di hatinya. Lupa Yesus lahir di keluarganya. Lupa Yesus lahir di kantornya. Lupa Yesus lahir di gerejanya. Maka mari sekarang pergi bertindak kesukaan besar itu. Mari kita bertindak. Setiap kapankah kita bertindak? Berarti setiap hari. Karena apa? Yesus lahir setiap hari. Hari ini. Besok baca lagi apa katanya? Besoknya dibaca lagi apa katanya? Hari ini. Dibaca Maret kalimatnya apa? Hari ini. Juni dibaca apa? Hari ini. Berarti Bethlehem itu ialah hari ini. Kita bertindak segera karena Yesus telah lahir di hati kita, di pikiran kita, di perkataan kita, di tindakan kita. Jadi jangan tunggu setelah Natal bertindak. Tadi saya orang Kristen bertindak pada hari Natal. Kalau sudah Natal pergi ke panti asuhan, bawa Indomie, bawa beras, bawa minyak, bawa telur. Kalau sudah Januari, November lupa panti asuhan. Atau nanti pada Paskah baru muncul lagi. Itu namanya orang Kristen yang berbuah tidak lebat atau tidak tetap. Berbuah sih berbuah tapi musiman. Seperti rambutan, seperti mangga. Orang Kristen tidak berbuah musiman. Orang Kristen berbuah lebat dan tetap. Jadi jangan berbuah pada Desember. Berbuahlah di Januari, Maret, Juni, Juli sampai Desember. Itulah tindakan kita kalau dikatakan kesukaan besar. Itulah yang kita renungkan dan pelajari dari teks hari ini. Sekarang apa yang kita renungkan sehingga pada malam Natal ini kita pulang dengan sukacita, dengan membawa kabar baik kepada keluarga. Apa yang kita renungkan? Yang pertama, kesukaan besar yang kita miliki sekarang berasal dari Allah. Itu yang pertama yang harus kita ingat. Bahwa kita tidak bisa menciptakan kesukaan besar, tapi hanya Allah lah yang menciptakan kesukaan besar. Yang kedua, kesukaan besar itu untuk seluruh bangsa. Bukan hanya untuk GKP Simalingkar, bukan hanya untuk keluarga kita, tapi untuk seluruh bangsa. Berarti kita harus inklusif, bukan eksklusif. Kita terima semua orang, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yang ketiga, Allah memilih yang sederhana. Allah memilih yang sederhana. Para malaikat itu pertama mengabarkan kabar kesukaan besar itu kepada gembala. Bukan kepada Perdana Menteri Israel. Bukan kepada para konglomerat Israel. Tetapi diberitahukan kesukaan besar itu pertama kepada siapa? Orang yang sederhana. Kalau kita bahasakan sekarang itu ialah orang yang rendah hati. Jadi kesukaan besar itu dinyatakan Allah hanya kepada orang yang rendah hati. Berarti jadilah rendah hati supaya kita beroleh kesukaan besar. Yang keempat, sukacita Natal itu membawa damai sejahtera.
Jadi berdamailah dengan diri kita sendiri, berdamailah dengan keluarga kita, berdamailah dengan masyarakat, berdamailah dengan orang-orang yang membenci kita dan menyakiti kita, supaya kelahiran Yesus yang mendamaikan kita dengan Allah, kita juga mendamaikan diri kita dengan orang lain. Itulah malam Natal ini kita rayakan. Dan yang terakhir sekali, kita harus memberi respon terhadap kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu tindakan kita, supaya kita dengan segera pergi ke Bethlehem melihat bayi Yesus dan mewartakan Injil keselamatan dan menjadi terang yang selalu bersinar di rumah, di kantor, di gereja, di masyarakat. Itulah yang membawa kita menjadi bertindak di masa malam Natal. Karena Tuhan menolong kita memahami, mengerti firman-Nya, sehingga kesukaan besar untuk seluruh bangsa kita terima dan kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat Natal, mari kita sendiri. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga, karena firman-Mu yang kami dengar pada malam Natal ini memberi kami kesukaan besar untuk segala bangsa. Kesukaan besar itu adalah milik Tuhan dan berasal dari Tuhan, bukan milik kami dan tidak tercipta oleh kami. Karenanya ketika kami menerima kesukaan besar itu, ajar kami untuk selalu rendah hati, bahkan kami meresponnya dengan baik, bertindak dengan baik untuk sesegera mungkin, supaya kami membawa perdamaian bagi diri kami, keluarga kami, gereja dan masyarakat, sehingga malam Natal ini menginspirasi kami kembali untuk berdamai dengan sesama manusia. Karena Kristus yang lahir di Bethlehem itu menyatukan kami dengan Allah yang Maha Kudus. Manusia yang berdosa telah tidak mampu bersatu dengan Allah yang Maha Kudus, tapi kelahiran Yesus menyatukan kami dengan Allah yang Maha Kudus. Dengan demikian kami pada malam Natal ini, jika ada hal yang selama ini kami abaikan dan bahkan telah tercerai berai, maka malam Natal ini kami akan jalin kembali hubungan silaturahmi, sehingga kami disatukan dalam kasih Kristus. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.